أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Di awal surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana pengingkaran orang-orang kafir terhadap hari kebangkitan. Mereka mengatakan, "Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id." Apakah benar ketika kami sudah mati, kami sudah melebur dengan tanah, kami akan dihidupkan kembali? Maka di ayat 6 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang kafir yang mengingkari hari pembangkitan itu agar mereka memperhatikan langit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang begitu luas, yang begitu megah, tanpa ada satupun tiang penyangga. Juga Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dengan bintang-bintang yang gemerlapan. Bahkan jika kita perhatikan, langit itu tidak ada sedikit pun keretakan. Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat ini merupakan bantahan terhadap kaum yang mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian. Ia menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan perhatian manusia kepada langit yang tinggi, yang luas tanpa cacat sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menekankan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dengan kesempurnaannya, maka membangkitkan manusia setelah mati adalah hal yang lebih mudah daripada itu. Dengan demikian, ayat ini mengandung logika yang kuat untuk menggugah kesadaran orang-orang tersebut akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah mengalihkan pandangan manusia kepada bumi yang dihamparkan dan dipasangi gunung-gunung agar tetap kokoh. Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa gunung memiliki fungsi penting sebagai pasak agar bumi tidak bergoncang. Dan dari bumi itulah tumbuh berbagai macam tumbuhan, berbagai jenis tanaman. Imam Al-Qurtubi juga menyoroti kata bahij yang berarti indah dan menyenangkan, yang menggambarkan bahwa tumbuhan yang diciptakan Allah tidak hanya bermanfaat tetapi memiliki nilai estetika sehingga enak untuk dipandang. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menciptakan sesuatu sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga memberikan keindahan sebagai bentuk nikmat yang juga perlu untuk disyukuri. Keindahan dan keberagaman tumbuhan ini
bukan hanya untuk dinikmati, tetapi sebagai sarana untuk menyadarkan manusia akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua itu menunjukkan adanya sistem yang teratur dan penuh dengan tujuan di setiap penciptaannya. Di ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui penciptaan langit, melalui penciptaan bumi, gunung dan tumbuh-tumbuhan. Ini semuanya bertujuan untuk tabsiratan wa dzikra, untuk pelajaran dan pengingat. Bagi siapa? Likulli 'abdin munib, bagi setiap hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya alam semesta ini bukan hanya objek yang bisa dipandang secara fisik, tetapi juga harus difahami secara mendalam sebagai tanda yang mengarahkan manusia kepada kebenaran. Namun tidak semua orang mampu untuk menangkap pesan tersebut. Hanya orang-orang yang hatinya terbuka dan mau kembali kepada Allah saja yang dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda tersebut. Lebih lanjut di ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang turunnya hujan dari langit yang penuh dengan keberkahan. Dengan air hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali bumi yang mati, menghidupkan kembali tanah yang tandus. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa keberkahan air ini tidak hanya terletak pada jumlahnya, bukan hanya dari seberapa banyak curah hujan yang turun, tetapi terletak juga pada manfaat yang dihasilkan oleh air hujan tersebut. Dengan air hujan tersebut tumbuhnya biji-bijian, kebun-kebun menjadi subur, juga tanaman tumbuh yang mana itu merupakan sumber makanan manusia dan makhluk yang lainnya. Imam At-Tabari juga menjelaskan bahwa turunnya hujan ini terjadi semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun manusia yang mampu untuk mengendalikannya. Turunnya hujan bukan atas kehendak manusia. Maka fenomena hujan ini seharusnya mendorong manusia untuk bersyukur dan menyadari ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari air hujan itu tumbuh berbagai macam tanaman, termasuk wan-nakhla basiqatin laha tal'un nadid, termasuk kebun-kebun dan pohon kurma yang tumbuh tinggi dengan buah yang tersusun rapi. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini sebagai simbol keteraturan dan kebermanfaatan. Beliau menjelaskan bahwa setiap bagian dari pohon kurma ini memiliki fungsi tertentu, dari akar hingga ke buahnya. Ia juga menekankan bahwa keindahan dan manfaat yang terkandung dalam pohon kurma merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sehingga seharusnya manusia tidak hanya menikmati hasilnya, tapi juga merenungi makna di balik penciptaannya. Di ayat 11 ini At-Tabari dalam tafsirnya menegaskan bahwa semua hasil tanaman tersebut merupakan rizqan lil ibadi, rezeki bagi para hamba-hambanya. At-Tabari menjelaskan bahwa Allah tidak hanya menciptakan tanaman, tetapi juga menjadikannya sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Kemudian dengan air itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali bumi yang telah mati. Menurut Imam Ibnu Katsir juga
Ayat 11 ini menegaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Ia menjelaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan kembali bumi yang tandus sehingga menjadi subur dengan turunnya hujan, maka manusia pun dapat dibangkitkan kembali pada hari kiamat setelah kematiannya. Oleh karena itu, kebangkitan manusia setelah kematian nanti bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, dengan demikian keseluruhan ayat yang telah dijelaskan tadi menegaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tersebar luas di alam semesta. Mulai dari penciptaan langit, bumi hingga proses kehidupan tumbuhan. Semua itu menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk membangkitkan manusia kelak pada hari kiamat. Ayat-ayat ini juga sekaligus menjadi bantahan terhadap orang-orang yang meragukan akan adanya hari kebangkitan. Ayat-ayat di atas semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat yang lain. Bahkan lebih dijelaskan bahwa penciptaan manusia itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 57, "La khalaqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Juga di dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, "Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Bala innahu 'ala kulli syai'in qadir." Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya. Allah kuasa menghidupkan orang-orang yang mati. Ya, bahkan sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.